Pembentukan aliansi Yan langsung menimbulkan keributan di dalam kekaisaran Jiama seperti yang diharapkan. Tak terhitung banyaknya orang yang terkejut dengan aliansi yang telah mengumpulkan semua yang kuat ini. 3 klan besar kekaisaran dan asosiasi alkemis. Barisan ini sudah bisa dibandingkan dengan sekte Mystic Cloud saat itu. Tidak ada yang menyangka bahwa Xiao Yan benar-benar akan dapat mencapai sesuatu yang bahkan gagal dilakukan oleh sekte Mystic Cloud. Ia bahkan berhasil membentuknya dengan baik dan diam-diam. Cukup banyak orang yang samar-samar merasa bahwa kekaisaran Jiama ini mungkin akan menjadi dunia, aliansi Yan, di masa depan. Sekte Mystic Cloud benar-benar telah diganti. Selama waktu di mana dunia luar sedang gempar atas pembentukan Yan Alliance, Xiao Yan benar-benar mengabaikan segala sesuatu di dunia luar dan diam-diam tetap berada di kamarnya. Dia bersiap untuk menyempurnakan pil obat yang akan memperpanjang hidup saudara keduanya. Xiao Yan duduk bersila di atas ranjang batu di dalam ruangan. Sebuah kuali obat berwarna merah berdiri di depannya. Berbagai bahan obat ditata dengan rapi di atas panggung batu di sampingnya. Aroma obat yang kaya menyebar sebelum menyelimuti seluruh ruangan seperti kabut. Pil panjang umur hijau tua. Xiao Yan menutup matanya. Mulutnya dengan lembut menggumamkan nama pil sementara berbagai metode pemurnian untuk pil ini serta beberapa area yang perlu dia perhatikan berulang kali berputar di dalam pikirannya. Dia melanjutkan dengan cara ini untuk beberapa saat sebelum perlahan membuka matanya. Tatapannya menatap tajam ke arah kuali obat, dan dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri, aku harus berhasil memperbaiki 1 pil dari 2 set bahan obat ini. Kakak kedua tinggal kurang dari 2 bulan. Jika semua bahan obat ini dihancurkan, kemungkinan besar dibutuhkan banyak usaha untuk mencarinya. Jika waktu tidak cukup, hasilnya. Xiao Yan mengerutkan kening saat memikirkan ini. Dia dengan lembut menghembuskan nafas udara sementara tekad muncul di pupil matanya. Tidak peduli apa, dia harus berhasil menyempurnakan pil panjang umur hijau tua hari ini. Xiao Yan bertindak saat dia mengatakan dia akan melakukannya. Setelah menghirup udara dalam-dalam beberapa kali, dia dengan cepat membuang pikiran yang tidak perlu di benaknya. Dia menjentikan jarinya dan Glazed Lotus Core Flame hijau giok muncul di tangannya. Jarinya bergetar dan nyala api keluar sebelum memasuki kuali obat di depannya di mana itu langsung berubah menjadi api yang ganas. Sementara itu dibakar di dalam kuali, suhu panas masih merembes keluar meski diisolasi oleh kuali obat. Ini menyebabkan suhu di dalam ruangan perlahan naik. Xiao Yan mengabaikan suhu tinggi di sekitarnya. Matanya tidak berkedip saat dia berhenti di kuali obat. Sesaat kemudian, dia melambaikan tangannya dan buah berduri hijau yang samar-samar mengeluarkan aroma yang kaya dari platform batu mendarat di tangan Xiao Yan. Mata Xiao Yan melirik buah hijau tua yang merupakan salah satu bahan utama dalam menyempurnakan pil panjang umur hijau tua ini. Dia bisa merasakan kekuatan kehidupan padat yang ada di dalamnya. Setelah memegang buah hijau tua di tangannya sejenak, Xiao Yan menjentikkan jarinya dan menembaknya ke dalam kuali obat tanpa ragu-ragu. Buah itu dibungkus oleh nyala api hijau giok yang ganas. Kekuatan spiritual menyebar dari antara alis Xiao Yan sebelum akhirnya memasuki kuali obat. Dia menaruh perhatian penuh untuk mengendalikan perubahan dalam nyala api serta memantau aktivitas buah hijau tua itu. Di bawah, api surgawi, baru seperti api inti teratai mengkilap yang terbentuk dari penggabungan 2, api surgawi, bahan obat apapun akan melucuti senjata dan menyerah padanya dalam waktu singkat tidak peduli seberapa keras itu. Buah hijau tua ini tidak terkecuali. Meskipun itu menahan api surgawi sejenak dengan mengandalkan kekuatan kehidupan yang terkandung di dalamnya, nyala api bersiul saat pikiran Xiao Yan bergerak dan benang jus putih krem perlahan merembes keluar dari buah hijau tua. Nyala api perlahan-lahan menyebabkannya keluar saat jumlah jus putih krem yang mengalir keluar meningkat. Akhirnya, sekelompok cairan yang berukuran sekitar setengah telapak tangan terbentuk di bawah buah. Mata Xiao Yan mengamati bagian dalam kuali obat. Segel di tangannya berubah sekitar setengah jam kemudian dan nyala api di dalam kuali obat berkurang. Buah hijau tua di dalamnya telah benar-benar menghilang. Sekelompok cairan putih krem yang memancarkan energi kehidupan menggantikannya. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya saat dia mempelajari kumpulan cairan putih krem.
Dengan jentikan jarinya, nyala api tiba-tiba membumbung tinggi dan cairan putih krem seukuran telapak tangan itu dengan cepat menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang dalam menghadapi suhu yang melonjak. Setelah ukuran berkurang, warnanya menjadi semakin dalam. Pada akhirnya, itu hampir seperti mutiara putih. Xiao Yan tidak berhenti setelah melihat bahwa tidak ada skenario yang tidak terduga saat menyempurnakan buah hijau tua. Dia melambaikan tangannya dan bahan obat lainnya bergegas dan dilemparkan ke dalam kuali obat. Bahan obat satu demi satu dilempar oleh Xiao Yan ke dalam kuali obat dengan aliran waktu. Oleh karena itu, peningkatan jumlah kekuatan obat murni mulai muncul di dalam kuali obat. Ekspresi Xiao Yan juga menjadi semakin serius. Kekuatan spiritualnya benar-benar tersapu dan membungkus dengan kuat di sekitar setiap kekuatan obat yang ada di kuali obat. Akhirnya, dia mengarahkan mereka ke suhu berbeda yang mereka butuhkan dan perlahan-lahan menyempurnakannya. Kuali obat, yang telah berkembang teratur sampai titik ini, tiba-tiba meledak menjadi kilauan api yang kuat setelah penyempurnaan itu berlangsung selama 3 jam atau lebih. Meskipun Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk menekannya, pada akhirnya masih ada 3 jenis cairan obat yang menguap di bawah suhu yang melonjak. Karenanya, penyempurnaan ini berakhir dengan kegagalan. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia melihat beberapa cairan obat yang tersisa di dalam kuali obat. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan semuanya sebelum tenggelam dalam pikirannya. Xiao Yan hanya kembali fokus setelah mengingat alasan kegagalannya. Dia menyesuaikan kembali kondisinya ke kondisi yang paling optimal dan tidak ragu sedikit pun saat dia melambaikan tangannya. Banyak bahan obat di platform batu di sisinya segera dilemparkan ke dalam kuali obat satu demi satu. Kali ini, Xiao Yan memberikan perhatian yang tidak biasa. Setiap aktivitas yang tidak biasa di dunia luar terlempar ke belakang pikiran Xiao Yan. Pada saat ini, hanya kuali obat dan nyala api yang tersisa di dalamnya yang ada di mata Xiao Yan. Di bawah perhatian penuh Xiao Yan, banyak bayangan di tangannya mulai muncul saat mereka menari. Suhu nyala api di dalam kuali obat kadang-kadang tinggi dan rendah pada waktu lainnya sambil tetap di bawah kendalinya. Perubahan rumit cukup sering menyebabkan banyak alkemis terpana. Hanya kekuatan spiritual yang sangat besar seperti apa yang dibutuhkan seseorang untuk mengendalikan nyala api sedemikian rupa? Bahan obat menarik banyak busur di udara sebelum benar-benar terlempar ke dalam kuali obat. Mereka berubah menjadi bubuk obat dan kemudian cairan obat yang dibutuhkan Xiao Yan di bawah nyala api hijau giok yang ganas. Pikiran Xiao Yan sangat terfokus dalam upaya keduanya untuk menyempurnakan dan tidak ada kecelakaan yang terjadi. Setelah hampir sehari semalam penyempurnaan, pil obat embrio, yang permukaannya tidak rata, akhirnya mulai terbentuk di dalam kuali obat. Setelah pembentukan pil obat embrionik ini, kekuatan hidup yang kaya mulai menyebar darinya. Xiao Yan dengan lembut menghirupnya saat kelelahan di antara alisnya perlahan memudar. Ini memang layak menjadi pil unik yang dapat meningkatkan umur seseorang, Xiao Yan diam-diam memuji sambil mendecakkan lidahnya dengan heran di dalam hatinya. Bahkan di seluruh benua Douki, pil obat yang dapat meningkatkan umur seseorang sangat langka. Lagi pula, kecuali seseorang benar-benar melatih Douki seseorang ke tingkat tertinggi, hidup setiap orang akan berakhir. Jika seseorang dapat melakukan terobosan selama periode waktu ini, umur seseorang secara alami akan sedikit diperpanjang. Namun, jika seseorang gagal menerobos, seseorang akan berakhir dengan patuh mati terlepas dari apakah dia seorang Dou Huang atau Dou Zong. Pada saat ini, pil obat yang dapat meningkatkan umur seseorang akan mengungkapkan nilainya yang tidak terbatas. Seseorang mungkin bisa berhasil melakukan terobosan selama tahun-tahun yang diperpanjang ini jika seseorang memiliki pil obat ini. Dalam hal ini, tidak hanya umur seseorang akan meningkat pesat tetapi kekuatannya juga akan meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, pil obat yang dapat meningkatkan umur seseorang adalah salah satu yang dicari sebanyak beberapa pil obat yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Dari sudut pandang tertentu, itu bahkan lebih berharga daripada pil obat yang meningkatkan kekuatan seseorang. Bagaimanapun, formula obat untuk pil obat yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang bukanlah hal yang langka, tetapi formula obat untuk meningkatkan umur seseorang sangat jarang. Orang-orang di benua yang memiliki formula obat untuk pil obat yang dapat meningkatkan umur seseorang mungkin merupakan keberadaan yang sangat langka.
Sementara pikiran ini berlama-lama di hati Xiao Yan, pil obat embrio yang tidak rata mulai berangsur-angsur berputar dan halus di bawah pemanggangan api hijau giok yang lambat. Aroma obat yang kaya segera dipancarkan darinya. Apakah akhirnya aku akan berhasil? Sedikit kegembiraan muncul dalam hati Xiao Yan saat dia melihat pil obat berwarna putih krem yang perlahan berguling di dalam nyala api. Namun, dia tidak berani untuk rileks sedikit pun saat dia terus meningkatkan kekuatan spiritualnya dan fokus pada setiap tindakan yang dilakukan pil obat. Jika terjadi kecelakaan yang mengakibatkan penghancuran pil, Xiao Yan benar-benar bahkan tidak punya tempat untuk menangis. Xiao Yan mempertahankan kehati-hatian ini sampai kilau pada permukaan putih krem dari pil obat menjadi semakin kaya. Pil obat tiba-tiba bergetar sekitar setengah jam kemudian, dan riak energi yang sangat besar dan kuat tiba-tiba muncul entah dari mana. Itu seperti gelombang air yang menyebar dengan liar ke segala arah. Ledakan! Ledakan! Riak energi menyebar sebelum akhirnya bertabrakan dengan dinding kuali obat. Tabrakan ini mengeluarkan suara dentang yang jelas. Kuali obat ini benar-benar padat. Jika itu adalah kuali obat biasa, kemungkinan itu akan retak terbuka di bawah tabrakan energi seperti itu. Xiao Yan tidak bisa menahan untuk mengeluarkan pujian diam-diam saat dia melihat kuali obat yang sedikit bergetar dari tabrakan itu. Dia berpikir bahwa kuali obat yang dia peroleh dari Han Feng mungkin sebanding dengan apa yang disebut iblis hitam yang digunakan Yao Lao. Kuali obat ini ditutupi dengan gambar-gambar dari semua jenis binatang ajaib yang mengaum, mungkin juga menjadi item yang disebut peringkat kuali surgawi. Suara dentang secara bertahap berkurang saat pil obat berwarna krem di dalam kuali obat tiba-tiba memancarkan cahaya intens yang menusuk mata. Ini dengan paksa bergegas keluar dari kuali obat yang dibungkus dengan cahaya putih. Namun, ia tidak dapat melarikan diri meskipun telah terbang di sekitar ruangan yang dijaga ketat untuk waktu yang lama. Pil panjang umur hijau tua, ini memang luar biasa. Itu benar-benar berpikir untuk melarikan diri saat ia lahir. Xiao Yan juga terkejut saat mengikuti tindakan pil obat ini. Dia segera tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia memberi isyarat saat dia mundur dan kekuatan isap menarik cahaya putih, yang mencoba terbang secara acak ke segala arah, dengan paksa ke tangannya. Setelah itu, dia mengeluarkan botol giok dan memasukkan pil ke dalamnya. Pil obat perlahan menjadi tenang setelah dimasukkan ke dalam botol giok. Xiao Yan hanya tersenyum puas saat melihat ini. Dia menghembuskan napas dalam-dalam. Perbaikan pil obat ini telah menghabiskan cukup banyak kekuatannya. Xiao Yan menyimpan botol obat itu ke dalam cincin penyimpanannya sebelum tangannya tiba-tiba bergetar. Dia menutup matanya dan sepertinya merasakan sesuatu. Itu lama kemudian sebelum akhirnya perlahan membukanya dan bergumam, "Saya sekali lagi merasakan penghalang kelas Dou Huang. Sepertinya saya akan segera membuat terobosan."